Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ijlal Amalia dari kelas Pendidikan Kimia B. Saya akan menyampaikan resume tentang Pancasila sebagai ideologi negara dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi, pada materi ini kita diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi itu merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada dewasa ini, ideologi itu berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif, sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Kemudian kita harus memahami Pancasila sebagai ideologi negara, tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam pengertian tersebut, kita dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Selanjutnya, kita perlu mengenal tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Sastra Prateja mengatakan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi satu sistem yang teratur. Yang kedua, Soeharjanto mengatakan ideologi itu adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga, Mubyarto mengatakan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Kemudian, untuk memperdalam pemahaman kita harus mengetahui juga beberapa corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Yang keempat, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan sebagai ideologi, misalnya nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Kemudian kita masuk ke fungsi ideologi, yaitu yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, pendidikan itu bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mengolahkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai ideologi itu banyak menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan itu adalah globalisasi, di mana globalisasi ini merupakan era saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia ini menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Adapun perang Pancasila dalam perkembangan digital teknologi ini sangat terabaikan, padahal Pancasila itu dapat membangun
karakter dan perilaku positif di era digital, khususnya bersosial media. Pengamat politik menilai pemerintah dalam hal ini dan dalam pembinaan ideologi Pancasila BIP harus membuat silabus yang sesuai dengan karakter masyarakat, mulai dari kalangan normal hingga menentu masyarakat berpendidikan rendah.